البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan apa? Indak ya Nafi'. Nah, ahsanta, dengan panggilan apa? Orang-orang kufar Quraisy memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Dipanggil dengan As-Sadiq dan Al-Amin. Apa maknanya? Orang yang jujur dan orang yang amanah, terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul dipanggil dengan apa? Sebelum berdakwah beliau dianggap sebagai Al-Amin. Setelah berdakwah menyerukan kepada tauhid, kadzab, sebagai pendusta. Baik, jelas. Beliau dianggap sebagai pendusta, dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai penyihir. Padahal kondisinya sama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sama dari sisi sifat amanah dan seterusnya, akan tetapi yang membedakan hanyalah apa? Orang-orang kufar Quraisy ketika diseru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mereka enggan, sehingga beralih kepada julukan-julukan yang buruk agar manusia lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan ahlil batil di setiap tempat dan setiap zaman. Jadi jangan merasa aneh, jangan merasa heran ketika kita mendapati orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diberi julukan-julukan yang buruk. Nah, baik itu dianggap sesatkah, atau dituduh teroriskah, atau dituduh radikalkah. Kalau Nabi saja dituduh sebagai pendusta, sebagai orang gila, sebagai penyihir. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang Quraisy sejak awal tahu bagaimana kebaikan budi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebagusan akhlaknya. Apalagi kita. Sehingga wajib atas kita untuk bersabar di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun keadaannya. Nah, kenapa? Karena yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Kalau kita ingin keridhaan manusia, tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena sekarang ridha, besok benci. Nah, sekarang bersama-sama dia ketika kondisi senang, ketika diberi. Tapi besok ketika ada masalah sedikit sudah berbalik arah. Nah, dan seterusnya. Karena keadaan manusia hatinya berbolak-balik, apalagi yang menjadikan tolak ukur dalam bergaul hanyalah sekedar
kebaikan-kebaikan duniawi. Nah, betapa banyak ikhwan mereka-mereka yang awalnya kerjasama dalam perkara-perkara duniawi. Nah, berjuang mati-matian, tapi ketika telah berhasil kemudian saling bermusuhan. Ini perkara dunia. Sehingga kalau yang dicari adalah ridha manusia, ini hanyalah akan capek sendiri. Maka yang wajib untuk kita cari dan kita usahakan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu taala, manil ladzi amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu innahu lam ya'ti ahadun bimithli ma ataita bihi illa 'udi. Siapa itu orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, sungguhnya tidaklah datang seorang pun dengan semisal yang engkau datang dengannya kecuali akan dimusuhi. Lihat. Nah, dia mengatakan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali akan dimusuhi. Nah, orang ini ikhwan, siapa namanya? Jawabnya adalah Waraqah ibnu Naufal radhiyallahu anhu. Nah, yang beriman di awal-awal kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam awal kali menerima wahyu. Kita baca hadisnya. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, faraja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah yarjufu fuaduhu. Ini bagian akhir dari hadis yang panjang tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, bahwasanya awal pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyepi, untuk menyendiri, meninggalkan kaumnya yang saat itu dalam keadaan rusak. Beliau menyepi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Karena saat itu beliau tidak mengetahui bagaimana cara beribadah pada Allah. Bagaimana mewujudkan peribadatan yang benar. Maka beliau yang penting menjauh dari kaumnya yang saat itu bergelimang di atas kesyirikan dan berbagai macam kemungkaran. Maka suatu ketika beliau berada di Gua Hira, datanglah Jibril alaihi salam. Datang kemudian mendekap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Iqra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku ini tidak mampu untuk membaca. Karena di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah adalah seorang yang ummi, yaitu tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Nah, maka ketika diperintahkan oleh Jibril Iqra, beliau mengatakan ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Naam, fa akhadhani hatta balagha minni al-jahd. Ya, didekap oleh Jibril sampai apa? Sampai kesulitan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bernafas. Kemudian dilepas. Diperintahkan lagi baca. Jawabannya masih sama sampai dilakukan demikian oleh Jibril 3 kali. Kemudian di ketiga kalinya
dibacakan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang kelima. Kemudian Nabi SAW mengikuti apa yang dibacakan oleh Jibril dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Rasulullah SAW pulang. Nah, inilah yang disebutkan dalam kitab kita. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah yarjufu fuaduhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju atau menemui Khadijah dalam keadaan hatinya gemetar karena takut dengan apa yang menimpa beliau. Fantalaqat bihi ila Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah pun membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal. Yang ini menunjukkan pemikiran yang bagus dari sang istri, ikhwan. Dalam keadaan suami saat itu gelisah. Naam, yang dalam riwayat lain dijelaskan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Naam, kemudian diselimutilah oleh Khadijah radhiyallahu anha, baru ditanya kenapa. Naam, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir atas diriku ini. Dan dihibur oleh Khadijah radhiyallahu anha. Naam, dengan pemahaman beliau yang tajam bahwasanya tidak mungkin naam seorang sebaik Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicelakai. Naam, karena dia seorang yang sering menyambung hubungan rahim, memberi makan orang-orang miskin, membantu orang-orang kesulitan. Perbuatan baik yang tentunya orang-orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhwani fillah kecerdasan dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu dibawa untuk menemui Waraqah bin Naufal, seorang alim yang masih berada di atas agama Nasrani yang lurus saat itu. Fakana rajulan tanassara yaqra'ul Injil bil Arabiyyah, dan adalah Waraqah bin Naufal itu seorang laki-laki yang beragama Nasrani yang membaca kitab Injil dengan bahasa Arab. Faqala Waraqah, madza tara? Fa akhbarahu. Maka Waraqah kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau lihat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan tentang apa kejadian yang menimpa beliau. Kemudian faqala Waraqah, hadzal namus allati anzalallahu ala Musa. Waraqah mengatakan itu adalah namus, sebutan lain untuk malaikat Jibril. Itu adalah namus, yaitu malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan wahyu. Ya laitani fiha jazaa, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Oh, seandainya saja aku pada waktu itu masih dalam kondisi muda, masih jazaa, yaitu muda belia, sehingga apa, memiliki kekuatan untuk apa? Untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut berjuang bersama beliau berdakwah. Karena beliau saat itu sudah tua, sudah apa, buta. Dalam sebagian riwayat qad amiya, telah buta. Laitani akunu hayya, seandainya saja aku masih hidup tatkala kaummu mengeluarkanmu atau mengusirmu dari kotamu. Ini juga firasat yang kuat dari Waraqah, ikhwani fillah,
tentang akan diusirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempatnya, sebagaimana kebanyakan hal yang menimpa para anbiya, di mana mereka ditolak oleh kaumnya dan diusir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhrijiyahum?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Waraqah, "Apakah mereka akan mengusirku, mengeluarkanku dari negeriku?" Qala na'am, maka dia menjawab iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak akan datang seorang laki-laki pun dengan membawa yang semisal apa yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Lihat, dan ini perkara yang hak. Tidaklah beliau mengatakan yang demikian itu kecuali di atas ilmu, berdasarkan ilmu yang telah beliau dapat dari kitab yang beliau pelajari. Dalam sebagian riwayat illa udhi, kecuali akan disakiti. Dan ini sunnatullah ikhwani fillah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas siapa saja yang mendakwahkan kebenaran. Maka dia akan dimusuhi, dia akan disakiti, akan ada gangguan. Itu pasti. Sebagai bentuk ujian di jalan dakwah. Karena perkara yang bernilai tinggi, perkara yang berpahala besar, tidak akan mungkin dicapai dengan sesuatu yang mudah seperti membalikkan tangan. Tapi butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh jihad. Naam. Sehingga kalau seseorang yang menjadi tujuan ingin diterima semua masyarakat, semua lapisan, ini tidak akan mungkin dia bisa berdakwah di atas al-haq. Dia harus rela mengorbankan kebenaran, Mas. Dan ini bukan perkara yang diinginkan oleh orang-orang yang berharap keselamatan di akhirat. Karena yang wajib disampaikan adalah kebenaran, dibenci ataupun disukai. Ketika syirik, ya wajib kita katakan syirik, tidak boleh dilakukan. Ketika itu adalah bid'ah, ya wajib untuk kita katakan bid'ah agar ditinggalkan. Itu maksiat, wajib dikatakan maksiat agar manusia meninggalkannya, atau minimal agar tegak hujjah atas mereka. Qala wa in adrakani yaumuka ansurka nasran mu'azzara, dan sungguh seandainya hari-harimu itu mendapatiku, dalam artian aku masih diberi umur untuk bisa mendapati hari-hari di mana engkau berdakwah, sungguh aku akan menolongmu dengan sebenar-benar pertolongan, yaitu akan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ya akhwani fillah, menunjukkan keimanan beliau terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama mengkategorikan beliau dalam deretan para sahabat. Nah, sebagiannya memasukkan dalam deretan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga dikatakan di sini Waraqah ibnu Naufal radhiyallahu anhu. Walaupun saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diperintahkan untuk menyampaikan, baru mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu apa? Wahyu yang diturunkan pertama kali. Indak ya Mujahid. Surat apa dari Al-Quran yang turun pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taib, surat Al-Alaq. Ayat berapa sampai berapa? Syahrul 1 sampai 5. Nah, jadi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itulah yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya beliau diangkat menjadi nabi. Taib. Dan pada hadits ini faedah yang banyak, ikhwani fillah, terutama
perkara terpenting yang wajib kita sadari bahwasanya siapa saja yang menyampaikan kebenaran, untuk dia bersiap-siap. Naam, bersiap-siap. Jangan sampai kaget dengan adanya ujian. Jangan sampai dia kemudian merasa berat atas gangguan-gangguan yang datang atau celaan-celaan yang diarahkan kepadanya. Karena itu adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji apakah dia betul-betul jujur dalam membela kebenaran dan berjalan di atasnya atau tidak. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.